Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para siswa-siswi Min 2 Probolinggo beserta wali muridnya. Tidak lupa saya sampaikan selamat atas diterimanya putra dan putri Bapak Ibu di Min 2 Probolinggo. Mudah-mudahan putra dan putri Bapak Ibu sekalian mendapatkan bimbingan yang baik dari para guru Min 2 dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengandung nilai barokah. Para pemirsa, pada kesempatan ini semasa masih ada waktu dalam masa ta'aruf siswa madrasah dalam waktu 1 minggu ini, sedikit saya ingin berbagi tentang pengertian daripada keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yang notabene keadaan ini merupakan salah satu keadaan yang tidak bisa kita lewati begitu saja, tetapi dalam keseharian kita keberagaman ini pasti kita lewati ketika kita berinteraksi dengan masyarakat atau dengan individu yang satu dengan yang lainnya. Para pemirsa, keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini akan menjadikan sebuah akan memberikan beberapa nilai pengertian, yaitu pengertian dari dan pengertian keragaman masyarakat itu sendiri adalah merupakan suatu perbedaan. Awal mulanya keragaman ini adalah merupakan suatu perbedaan kondisi pada tatanan kehidupan masyarakat yang ada. Pengertian perbedaan ini adalah perbedaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab keberagaman yang ada itu merupakan salah satu penyebab keberagaman yang ada di Indonesia ini. Di antaranya yang pertama, letak dan posisi wilayah bangsa. Letak dan posisi wilayah bangsa ini kalau kita lihat secara wilayah negara atau tempat keberadaan negara seperti di Indonesia, itu adalah di Asia Tenggara, yakni Indonesia ini yang mempunyai tempat strategis seperti diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra, yang merupakan tempat strategis yang sangat menguntungkan bagi perkembangan suku-suku yang ada di Indonesia dalam rangka membangun negara Indonesia. Letak dan posisi wilayah ini sangat penting peranannya dalam salah satu penyebab, yaitu penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Kemudian kondisi alam yang ada di Indonesia itu merupakan kondisi atau keadaan alam di mana masyarakat itu hidup, yakni yang pertama seperti di pesisir, karena Indonesia ini negara maritim, maka sebagian besar wilayahnya terdiri atas laut. Dengan sendirinya kondisi alam daerah pesisir itu merupakan tempat yang banyak dihuni oleh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua adalah seperti di pegunungan, di atas gunung, karena Indonesia ini juga merupakan daerah atau negara gunung berapi, jadi mempunyai banyak gunung. Kemudian yang ketiga di dataran tinggi, dan yang keempat mungkin di dataran rendah. Itu merupakan kondisi alam yang merupakan penyebab perbedaan dan keberagaman bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi juga akan berpengaruh. Transportasi ini adalah hal-hal yang merupakan pengangkutan dan akomodasi yang berinteraksi pada waktu manusia dan masyarakat yang hidup di mana
tempat mereka hidup yang berlainan tempat. Keadaan transportasi dan komunikasi berbeda di daerah perkotaan dengan desa. Karena apa? Karena di perkotaan itu sarana dan prasarana sudah banyak dibuat oleh masyarakat, kemudian di desa-desa itu sarananya masih kurang, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah, informasi-informasi yang ada dari negara itu datangnya kepada tatanan masyarakat tidak bersamaan, sehingga di kota akan menerima informasi itu dengan cepat, sedangkan di desa akan lambat dikarenakan kekurangan atau ketidakadaan sarana dan prasarana. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan juga merupakan penyebab keberagaman dan perbedaan-perbedaan di masyarakat. Penerimaan masyarakat ini berbeda. Masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di pedesaan menerima kebijakan-kebijakan dan informasi-informasi yang ada itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena dipengaruhi oleh beberapa sebab yang sudah disebutkan tadi, yaitu letak, kondisi alam, transportasi komunikasinya, sehingga mereka berbeda ketika dia menerima sebuah informasi. Bagaimana sikap-sikap mereka? Para pemirsa, keberagaman juga memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif itu yang paling tidak dan paling efek yang paling besar kepada negara, yaitu masalah perpecahan bangsa. Dikarenakan bangsa Indonesia ini mempunyai banyak suku, yang Badan Pusat Statistik saja tahun 2010 mendata sejumlah 1.128 bangsa. Jika Indonesia atau negara Indonesia ini tidak bisa mengintegrasikan visi dan misi dari seluruh bangsa yang ada, maka negara akan berbahaya bagi perkembangannya. Sebab apabila setiap bangsa itu mempunyai visi dan misi sendiri-sendiri, kemudian mempunyai keegoan sendiri-sendiri dan tidak bisa bersatukan atau tidak bisa diintegrasikan, maka negara bisa mengalami perpecahan atau disintegrasi. Disintegrasi yang kita lihat di sini adalah salah satunya yang paling mengerikan di negara yang ada di negara-negara yang pernah kita dengar atau pernah kita lihat, yaitu peperangan antar suku, pertengkaran antar etnis, ras maupun agama dan lain-lainnya. Ini sudah mendekati kehancuran atau dapat menyebabkan kehancuran dan perpecahan, disintegrasi negara. Ini adalah dampak negatif. Nah, kemudian dampak positifnya bagaimana? Dampak positif di sini yaitu dampak positif yang mengena pada suatu ras, dampak positif yang mengena pada agama, kemudian dampak positif pengetahuan, dampak positif dari segi jenis kelamin, dari segi pengetahuan juga dari jenis kelamin, kemudian dari segi usia. Kemudian segi positif dari ras, kita dapat mengambil segi positifnya, yaitu antar ras atau etnis, antar suku, itu kita bisa saling belajar, saling tukar menukar, saling belajar apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita bisa membagi dan sharing antar suku, yang menjadikan kita sebuah kekayaan alam karena mempunyai banyak suku bangsa. Jadi kita bisa tukar menukar, bisa saling belajar apa yang tidak kita ketahui. Kemudian segi positif dari pelaksanaan agama bisa saling membantu mengatasi kesulitan, baik dari segi pelaksanaan ibadah dan lain-lain. Maka ini merupakan segi positif karena Indonesia juga melindungi beberapa agama, 6-7 agama yang ada di Indonesia itu haruslah berjalan secara ideal. Jadi akan saling membantu apabila ada kesulitan-kesulitan. Kemudian pemirsa, segi positif dari segi pengetahuan yaitu saling tukar-menukar ilmu yang bisa direalisasikan dengan workshop, dengan latihan dan diklat, kemudian latram, latihan dan keterampilan dan lain-lain. Ini yang lebih dahulu mengetahui suatu ilmu atau yang lebih pandai, dia bisa memberikan ilmunya kepada para peserta yang ingin menimba ilmu.
Kemudian kekayaan di Indonesia dan perbedaan antara jenis kelamin ini juga mempunyai nilai positif. Karena apa? Seharusnya kita sebagai masyarakat di Indonesia saling mengerti tugas dan kewajiban masing-masing jenis kelamin. Jadi seorang wanita dengan seorang pria tugasnya berbeda. Apabila kita saling mengerti tugas masing-masing, maka kita dapatlah berinteraksi dengan baik dan akan dapat membangun negara dengan lancar. Kemudian dari segi usia, yaitu menghormati sesuai tingkat umur. Jika kita hidup bermasyarakat dengan masyarakat lain yang mempunyai tingkat umur yang berbeda, maka kita menghormati sesuai dengan tingkat umurnya. Yang lebih muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, contohnya. Sehingga tidak pandang bulu apakah mereka ras dari manapun, agama apapun, dan dari golongan manapun, kita menghormati sesuai dengan tingkat umurnya. Begitu pemirsa. Kemudian penegakan keberagaman di Indonesia sudah diimplementasikan, diantaranya yaitu seperti menyatukan suku bangsa dan ras dengan ideologinya kita integrasikan dalam rangka membangun negara bersama. Kemudian mentoleransi keyakinan agama, kemudian memiliki tata krama yang baik dan mengatasi kesenjangan sosial. Memiliki tata krama yang baik diperlukan, sebab tata krama yang baik akan dapat meninggikan nilai-nilai toleransi. Jika tata kramanya tidak baik, maka akan menyakiti salah satu penganut agama yang ada, kemudian akan menjadikan kesenjangan di masyarakat, baik itu secara ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Kesenjangan sosial ini sudah harus dari pemerintah harus dilaksanakan secara adil, sebab kesenjangan sosial itu akan menjadikan salah satu nilai-nilai perbedaan yang cukup signifikan apabila tidak dapat disatukan atau tidak dapat diintegrasikan untuk membangun negara. Saudara, pemirsa, demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan pengertian yang sedikit ini dapat membantu pengertian kita bersama dalam rangka adanya nilai-nilai perbedaan. Bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada sedikit ini, mudah-mudahan dapat memberikan amal yang baik dan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.